Guys, welcome back to my YouTube channel, Cerita Michi. Serem. Hai guys, balik lagi sama gue Michi. Pada hari ini gue akan membagikan kasus yang tentunya masih seram. Tapi ini gue gak menyangkut atau mengaitkan dengan hal-hal mistis ataupun supernatural dulu ya guys. Jadi kita break dulu. Jadi gue baru aja dapet misi dari Mr. X, dimana Mr. X pingin gue untuk cari tahu, untuk nyelidikin nih kasus yang baru aja terjadi, yang masih hangat-hangatnya dan masih viral, yang terjadi pekan lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2021. Yap, pas banget ya sama perayaan Halloween. Nah, kejadian ini terjadi di Jepang guys, di negara bunga sakura. Nah, kalian pasti tahu deh karena kalian pasti udah denger singkat ceritanya bagaimana kan. Dan gue mau ceritain lagi bagi kalian yang mungkin belum mendengar atau males buka berita atau apapun itu. Jadi gue mau ceritain dulu kronologi yang terjadi pada hari tersebut ya. Jadi ada seorang pemuda berumur 24 tahun. Oh, masih muda banget ya, tapi udah dapet gelar S1 kriminal aja. Namanya adalah Kyota Hattori. Nah, jadi Bang Kyota ini dia melakukan percobaan pembunuhan dan juga pembakaran gerbong kereta api guys. Nah, gue mau cerita dulu deh latar belakangnya dulu, jangan ke kronologinya dulu, latar belakangnya dulu. Kenapa si Bang Kyota ini bisa melakukan kejahatan ini, aksi kejahatan ini. Jadi Bang Kyota adalah seorang warga negara Jepang guys. Dia itu juga seorang pegawai di salah satu perusahaan di daerah Fukuoka. Nah, tapi tepatnya pada bulan Juni yang lalu, si Bang Kyota ini dia resign dari perusahaannya. Kenapa? Karena pada saat itu dia lagi ada masalah sama salah satu pelanggan yang dia layani. Nah, di bulan Juni itu juga, menurut keterangan yang dia berikan kepada polisi, selain karirnya yang gagal, dia juga mengalami kegagalan dalam lingkup sosialnya, jadi dalam pergaulannya. Mungkin sih kayaknya ada masalah kali ya sama teman-temannya, atau mungkin kekasihnya. Tapi nggak dikasih tahu secara detail guys tentang itu. Nah, setelah itu dia merasa stres, dia merasa gagal, sedih, terpuruk guys, karena apa yang telah dia rencanakan, perjalanan hidup dia ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, dia pun berencana untuk bunuh diri guys. Tapi bunuh diri yang dia ingin lakukan itu berbeda sama bunuh diri atau suicide case yang lain seperti itu. Jadi dia ingin bunuh diri dengan cara mendapatkan vonis hukuman mati. Gila ya, ribet banget istilahnya kayak gitu. Maaf aja nih. Nah, dia tuh berpikir gimana caranya gue untuk mendapatkan vonis hukuman mati dari penegak hukum. Nah, akhirnya dia berpikir mau kejahatan apa yang dia lakukan. Dia memutuskan untuk merencanakan aksi pembunuhan. Pada saat itu dia berpikir guys, dia tuh pingin pembunuhan yang macam apa ya yang akan dia lakuin seperti itu supaya dia bisa dapat vonis hukuman mati. Nah, akhirnya dia tercetuslah sebuah ide. Jadi dia itu memang mengidolakan ya sosok karakter Joker. Bang Kyota ini dia memberikan keterangan kepada polisi bahwa dia sangat mengidolakan karakter Joker dari film The Joker. Dia bilang bahwa karakter Joker itu sangat mencerminkan karisma gelap yang memang menarik dan mengagumkan diri dia gitu guys. Akhirnya dia pun memiliki konsep bagaimana pembunuhan itu akan dia laksanakan, yaitu dengan salah satu scene yang ada di film The Joker, di mana karakter Joker ini dia membunuh korbannya di gerbong kereta. Nah, itulah inspirasi dia saat itu, konsep pembunuhan yang dia rencanakan seperti itu. Tapi ternyata guys, dia berpikir lagi, selain memang dia pingin konsepnya seperti itu, tujuan utama dia adalah membunuh orang sebanyak-banyaknya kan. Nah, akhirnya dia berpikir kalau di gerbong mungkin ya nggak terlalu bisa dia mencapai target yang dia inginkan. Akhirnya dia waktu itu berpikir untuk melakukan aksi kejahatannya di Shibuya. Jadi kenapa di Shibuya? Karena di Shibuya itu biasanya kalau perayaan Halloween guys, daerahnya sangat penuh sama orang-orang pakai kostum, pakai cosplay, apapun lah itu yang menyangkut Halloween. Nah,
Akhirnya dia pergilah dari hotelnya pada sore hari di suatu daerah, dia naik kereta, dia pergi ke kota, ke Shibuya, dan akhirnya di sana dia menaruh segala macam peralatan yang dia sudah siapkan untuk aksi tersebut dari bulan Juni. Jadi dia tuh udah mesen yang namanya pedang guys, berukuran panjang 30 cm, dan juga 4 liter cairan pemantik yang udah dia taruh, udah dia siapkan ke dalam botol-botol plastik. Nah, itu dia bawa ke Shibuya ke dalam sebuah tas. Terus sesampainya dia di Shibuya, dia menaruh semua itu dalam sebuah locker yang ada di sana. Nah, dia melihat-lihat dan ternyata mungkin ya di pikiran dia susah juga nih mau jalanin aksi karena emang saling berdempetan, sempit-sempitan gitu. Agak sulit lah dia kalau melakukan aksi pembunuhan di situ. Akhirnya dia stick ke rencana awal dia, yaitu melakukan pembunuhan itu di gerbong kereta. Nah, akhirnya dia melaksanakan aksinya itu guys di gerbong kereta di jalur Keio menuju Shinjuku pada saat itu. Nah, dia itu memulai aksi kejahatannya di gerbong ketiga. Di gerbong ketiga itu, dia mengeluarkan tuh pedang dia yang berukuran 30 cm itu, terus dia menikam dada salah satu penumpang kereta api, di mana korban itu adalah seorang kakek-kakek guys, berumur 72 tahun, dan sekarang kondisinya sedang kritis dan dirawat di rumah sakit di daerah tersebut. Dan setelah dia menikam korbannya itu, si kakek-kakek itu di gerbong ketiga, dia langsung jalan tuh ke gerbong 5. Di gerbong 5, dia langsung keluarin botol-botol plastik yang udah terisi cairan pemantik, dia semprotkan tuh, dia taburkan ke sudut-sudut ruangan gerbong 5. Habis itu dia sobek secari kertas, dia bakar pakai pemantik api, dan dia langsung lempar ke cairan yang udah dia sebarin itu. Otomatis api langsung nyala dong guys. Itu semua penumpang di gerbong itu langsung lari berpindah gerbong lain untuk menyelamatkan diri. Nah, untungnya ternyata api itu nggak sempat menjalar kemana-mana guys, karena masinis merasakan ada keanehan dalam gerbong kereta, makanya dia langsung segera menghentikan keretanya secara darurat. Tapi balik lagi, kalau kereta ini kan kereta cepat ya yang dinaiki sama dia, dimana kereta cepat itu juga pintunya otomatis, jadi biasanya mereka tuh terbuka memang di jalur-jalur pemberhentian yang memang sudah ditentukan gitu. Cuman karena ini konsepnya perhentian mendadak, jadi otomatis pintunya itu juga nggak akan otomatis terbuka karena bukan tempatnya gitu kan. Nah, akhirnya pas udah pemberhentian mendadak oleh masinis itu, langsung tuh para penumpang yang ada di kereta api itu, mereka membuka jendela darurat, mereka langsung keluar bahu-membahu saling menolong mengeluarkan satu sama lain. Dan guys, kalian tahu gak sih, setelah mereka semua selamat, datanglah petugas keamanan kereta api dan juga para petugas kepolisian ke lokasi kejadian. Nah, ya kan emang Bang Kyota ini niat awalnya emang mau bunuh diri ya, emang pingin dapat vonis hukuman mati. Jadi dia tuh santuy aja gitu di dalam kereta, dia nggak pergi kemana-mana, nggak melarikan diri. Dia tuh di gerbong lain dia langsung duduk aja. Kalau kalian mau tahu ntar gue kasih fotonya betapa santuinya dia pas polisi tuh dan petugas keamanan datang. Dia melipat kakinya ke atas. Terus habis itu dia sambil ngerokok, ngisep rokok. Dan pas polisi datang, dia tuh sempet loh guys, gue liat di videonya, dia itu menyunggingkan senyum tipis ke arah kamera, ke arah HP orang yang ngevideoin dia gitu. Emang udah minta dijemput sih, jadi ya senang-senang aja, rencananya berhasil. Tapi ternyata gilanya nih guys, kalian mau tahu gak? Waktu diinvestigasi sama polisi, ternyata dia merasa apa yang dia udah lakuin di gerbong kereta itu belum sempurna. Belum seperti apa yang udah dia pikirkan, dia rencanakan selama berbulan-bulan lalu. Dia bilang bahwa dia merasa kecewa, dia tidak bisa membunuh banyak orang, bahkan satu pun gak ada yang bisa dia bunuh gitu. Tapi lu lupa ya, Pak, lu udah nikam satu orang nih, kakek-kakek yang gak bersalah. Jadi ya gitu guys kronologinya pada hari Senin kemarin pada tanggal 31 Oktober pas hari Halloween itu. Sekarang gue mau ajak kalian untuk diskusi mengenai tanggapan kalian tentang kasus ini. Next. Oke guys, jadi mood kalian gimana nih? Tanggapan kalian terhadap Bang Kyota ini melakukan aksi kejahatan ini? Kalau mood gue sih, ya karena dia stres itu ya, depresi, jadi dia
memiliki dorongan untuk membunuh dirinya. Tapi ya nggak gitu juga kali Bambang, lu bawa-bawa orang yang nggak bersalah untuk ikut lu gitu pergi ke surga. Ya mending ke surga, kalau ke neraka berabe ya gak. Nah, gue mau kasih tahu aja nih kalian ya, kalau misalnya tertekan atau depresi atau gimana, usahakan jangan bawa-bawa orang di sekitar kalian untuk menerima dampak negatif dari apa yang kalian alamin gitu. Dan yang kedua, gue juga mau kasih tahu untuk kalian untuk tetap waspada ya, dimanapun kalian berada, di tempat umum, di transportasi umum gitu. Kalau kalian udah lihat orang-orang yang mencurigakan atau yang kelihatannya stres atau psikopat gitu mukanya, lebih baik menghindar aja deh. Ya bukan seujon sih, tapi kan lebih baik menghindar daripada tiba-tiba ada kejadian yang gak enak kan. Jadi kalian tuh juga memang kita harus waspada gitu ya kalau di tempat umum. Sebisa mungkin mata kita, hati kita tuh peka sama sekitar kayak gitu. Kan agak ngeri ya kalau misalnya kita naik kereta ternyata bisa kejadian kayak kemarin yang ada di Jepang kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu kita harus meningkatkan guys tingkat kewaspadaan kita. Ini pembelajaran juga sih buat kalian-kalian, buat gue juga, untuk di tempat umum itu untuk selalu peka sama sekitar. Dan ini yang paling utama sih, terakhir tapi ini juga paling utama, paling penting. Jadi setiap kita memulai apapun hari kita harus berdoa dulu, kita meminta kepada Tuhan untuk setiap jalan kita disertain, dilindungi, supaya apapun yang kita jalani ada di dalam perlindungan Tuhan. Kayak gitu guys. Dan satu lagi sih, maaf ya, tadi bukan yang terakhir, ternyata ini yang terakhir. Gue mau bilang ke kalian, gue juga orang yang banyak sekali mengagumi karakter-karakter, entah itu di seni perfilman, seni sastra, ataupun apapun itulah. Gue sangat mengidolakan banyak tokoh yang gue baca, yang gue tonton seperti itu. Tapi guys, apapun yang disuguhkan, entah itu film, entah itu buku, apapun itu, kita harus bisa ngambil good value gitu. Jangan kalian ngidolain sisi jahat kayak si Bang Kyota gitu. Udah dia ngidolain sisi jahat suatu karakter di sebuah film, terus dia realisasiin lagi. Gila gak tuh? Kalau menurut gue sih gila. Mendingan kalian tuh kalau misalnya baca sesuatu, tonton sesuatu, kalian idolain sosok karakter, itu agak elegan dikit gitu dari sisi baiknya, kayak oh dia ganteng, udah ganteng baik lagi. Nggak ada kan yang idolain karakter, iya udah jahat ya, mukanya jelek lagi, kan nggak mungkin kan. Nah, gue gitu aja deh, maksud gue intinya apapun yang kita ambil dari apa yang kita tonton, apapun yang kita baca, ambil sisi baiknya guys. Dan jangan pernah sisi jahat itu kalian jadikan contoh dalam hidup kalian atau menjadi pedoman ataupun motivasi dalam hidup kalian. No, itu nggak bener. Oke, jadi sekian aja video kali ini mengenai kasus Halloween kemarin di Jepang. Dan tungguin terus video-video gue yang lainnya, karena gue akan banyak sekali menceritakan masih cerita-cerita kasus-kasus yang tentunya bisa menghibur kalian. Dan gue juga minta saran ataupun pendapat kalian. Kalau misalnya masih ada kekurangan dalam video gue ini, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan juga jangan lupa komen tanggapan kalian ya, yang tadi gue udah kasih tahu di bawah ini, comment down below. Dah, segitu aja untuk hari ini. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, untuk komen, dan juga like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan sama video-video gue nantinya selanjutnya, kalian tinggal langsung pencet lonceng notifikasi supaya di HP kalian muncul notifikasi video baru gue dan kalian bisa langsung tonton. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Dadah!